Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pujianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bas 3 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kali ini siap untuk mengikuti ujian kinerja UKM PPG tahun 2022. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sekalian, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk belajar bersama dengan Pak Puji. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Mila. Terima kasih Mbak Mila yang sudah memberi doa. Anak sekalian, alhamdulillah kita sampai di semester baru, di semester genap. Untuk itu Pak Puji akan menyampaikan pelajaran yang akan kita pelajari di semester genap ini. Kita akan belajar tentang, bisa diperhatikan ke sini semua. Kita akan belajar tentang segi banyak. Ya, segi banyak. Apa itu segi banyak? Nanti akan kamu saksikan video pembelajaran sebentar lagi. Tapi sebelumnya kamu saksikan di papan tulis dulu. Nanti akan kita pelajari segi banyak itu. Yang pertama ada dua hal, ya. Yang pertama adalah jenisnya. Yang kedua adalah sifatnya. Nah, jenisnya nanti kita akan belajar jenisnya ada dua. Nah, ini seperti bentuk apa? Bentuknya apa ini? Pohon faktor ya. Jenisnya itu beraturan dan tidak beraturan. Nah, materi kita ini nanti bisa kamu simak di sini. Jadi kita akan belajar tentang segi banyak. Satu jenisnya, yang kedua sifatnya. Nanti jenisnya akan dibagi dua, beraturan dan tidak beraturan. Ya, itu harus kamu cermati supaya kamu nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang akan Pak Puji berikan. Nah, untuk itu anak sekalian, pada materi ini segi banyak, Pak Puji akan bertanya dulu sebelum kamu melihat, kamu membaca, nanti mendengarkan. Kira-kira yang terbayang di dalam pikiran kalian ketika berbicara tentang segi banyak itu apa? Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Segi banyak ada? Tak kasih contoh. Bangunan ini itu berbentuk, ya kan? Ada yang bentuknya persegi. Ada yang bentuknya apalagi? Yang keras, apalagi? Segitiga, oke. Terus ada lagi bentuk selain segitiga. Ada yang tahu? Dari melihat bangunan ini, atap, dinding, papan tulis,
Ada yang bisa menyebutkan bentuk Hayasi, Mas Hayasi apa? Segi 4. Oke. Yang lain? Kelompok 1. Lingkaran, oke. Persegi panjang. Ayo, ini loh, kamu lihat ini. Nah, ini memanfaatkan bangunan ini memanfaatkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, coba bentuk jendela. Ini apa ini? Bentuk jendela persegi panjang. Oke. Bentuk kuda-kuda atap. Bentuknya apa? Segitiga. Kalau bagian dari yang tengah kuda atap itu bentuknya apa? Oh, bukan persegi panjang. Ini loh, dua kotak ini apa bentuknya? Ada yang tahu? Ini dua kotak ini loh. Batas antara cagat tiang ini dengan tiang yang itu kan ada bentuknya ini. Bentuknya apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, nanti dijawab. Ya. Terus, apalagi ya? Ya. Jadi anak-anak, kira-kira ada enggak yang tahu? Kita belajar segi banyak itu tujuannya buat apa? Tapi setelah kamu Pak Usi perlihatkan, ini loh anak-anak, ini loh. Ini semuanya memanfaatkan bentuk dari segi banyak. Tapi kamu sebutkan segitiga, persegi, segi 4, ya ada lingkaran, terus apa lagi? Nah, kira-kira tujuan dari pelajaran ini apa? Kenapa kok kalian diajak belajar tentang segi banyak? Tujuannya apa? Oke, tujuannya adalah supaya kalian mampu menganalisa bentuk segi banyak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu analisa, tujuannya apa? Supaya kamu mampu mengidentifikasi, menyebutkan segi banyak itu. Ya. Oke, tapi kalau ini bentuknya apa ini? Ini bentuknya apa ini? Persegi panjang. Oke. Kalau meja ini bentuknya apa? Persegi panjang. Kalau oke, sekarang kalian saksikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dicermati karena kamu tidak ada buku. Kalau kamu tidak mencermati materi, saya yakin nanti kamu akan bingung menjawab pertanyaan. Ya. Assalamualaikum anak-anak solih solihah yang hebat. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 4. Materi yang akan kita bahas kali ini ada di KD 3.8, yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, serta KD 4.8, yaitu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebelum dilanjutkan pembelajarannya, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Kalian masih ingat apa itu segi banyak? Ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Nah, coba dicermati pengertiannya. Bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Ya. Ya. Jadi kalau meja ini itu ada tepinya. Nah, ini namanya garis.
ya. Ini namanya garis, sehingga meja ini ada ukurannya. Itu namanya dibatasi oleh garis lurus. Ya. Lantai ini bentuknya ada pembatasnya. Masing-masing lantai ada pembatasnya. Namanya garis lurus. Ya. Ini termasuk apa ini? Lantai yang kamu injak ini. Nah, akan kita lihat. Ya. Segi banyak disebut juga dengan poligon. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa ya perbedaannya? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berikut adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Kenapa bangun-bangun ini tergolong ke dalam segi banyak beraturan? Mari kita bahas satu persatu. Segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Lalu ada segi. Oke. Tadi sudah disinggung dua bangun. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Segitiga. Segitiga tadi sifatnya apa tadi? Kenapa disebut segi banyak? Karena sisinya sama panjang. Yang kedua, sudutnya sama besar. Ya, oke. Itu yang pertama segitiga. Ingat ya. Ingat. Yang namanya segitiga sama sisi itu berarti syaratnya harus memenuhi dua sifat. Yang pertama apa? Sisinya sama panjang. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan apa? Ada yang tahu? Nah, dibuktikan dengan apa? Bisa disebut sama panjang karena ada tanda apa? Tanda apa? Coba maju ke depan ditunjukkan. Silakan. Yang menandakan bahwa sisinya sama panjang. Silakan maju ke depan ditunjuk. Oke, silakan. Ada yang mau bantu? Dari gambar ini, kamu bisa membedakan bahwa ini sisinya sama panjang karena ada tanda apa? Tanda apa? Ada garis kecil ini loh. Nah, ini yang menandakan bahwa sisinya sama panjang. Jadi kalau kamu kok menggambar segitiga sama sisi tidak ada garisnya seperti ini, alias salah. Ya. Gitu. Pak, ya kalau gambarnya tidak bisa pas, Pak. Maka dari itu untuk bisa memudahkan orang mengidentifikasi diberi tanda. Ya. Nih, giling-giling. Kalau ini kuda-kuda ini bentuknya segitiga apa ini? Segitiga? Ini kuda-kuda ini bentuknya apa? Segitiga? Sama. Ya sama tadi segitiga sama kan? Ya kan? Kalau siku-siku ini biasa siku ini mana? Segitiga ya sama ini sama segitiga. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Perhatikan sini. Ini tadi, kalau persegi, tanda bahwa sisinya sama ada tanda apa? Perhatikan, sifatnya ini
sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Sudutnya berapa ini? Namanya sudut apa? Sudut apa ini namanya? Sudut apa namanya? Siku-siku. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sama besar. Lalu ada segi 5 beraturan atau disebut juga dengan pentagon. Pentagon merupakan segi banyak beraturan karena memiliki 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Heksagon atau segi 6 beraturan merupakan jenis segi banyak beraturan karena ke-6 sisinya memiliki panjang yang sama dan ke-6 sudutnya memiliki besar yang sama. Heptagon atau segi 7 beraturan tergolong jenis segi banyak beraturan karena ke-7 sisinya sama panjang dan ke-7 sudutnya sama besar. Ada juga oktagon, yaitu segi 8 beraturan, merupakan jenis segi banyak beraturan karena ke-8 sisinya sama panjang dan ke-8 sudutnya sama besar. Kalian hafalkan nama-nama dari segi banyak beraturan tersebut ya. Ada segitiga sama sisi, persegi atau segi 4 beraturan, pentagon atau segi 5 beraturan, heksagon atau segi 6, heptagon atau segi 7, oktagon atau segi 8, nonagon atau segi 9, dan dekagon atau segi 10. Dan jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah materi yang pertama dari jenis sudah kita pelajari. Tadi yang pertama jenis apa? Segi banyak beraturan. Ya, ada berapa contoh tadi? Ada berapa macam tadi? Yang pertama segitiga, yang kedua persegi, yang ketiga. Nah, sekarang kamu tulis saja biar nanti Pak Puji akan membagikan lembar kerja ya. Nanti ini kamu kerjakan ya. Ini saya untuk kelompok 1 dibagikan. Ini kelompok 2. Sudah semua? Ini untuk kelompok 1. Sudah ya? Oke. Sekarang kalian bisa mengerjakan soal nomor 1. Ya, coba. Nomor 1 masih ingat tadi apa pengertian dari segi banyak? Diberi nama, ya. Diberi nama. Nomor 1, kamu tulis pengertian dari segi banyak. Ya, tadi kan sudah dijelaskan di awal. Pakai pensil aja, pakai pensil biar bisa dihapus. Nomor 1 silakan kerjakan dulu.
banyak tadi apa tadi? Pokoknya kata kuncinya dibatasi oleh garis lurus. Itu kata kuncinya. Nah, tadi ada kalimat di awalnya tadi apa itu? Nah, depannya tadi apa? Masih ada. Ya, artinya sudah disebutkan. Ya intinya dibatasi oleh garis lurus. Itu kan penutupnya tadi. Nah, namanya kan ada kalimat apa? Silakan yo. Ingat. Ya apanya dibatasi lurus? Yang dibatasi garis itu apa? Kan begitu. Yang dibatasi itu apa? Nah, yang dibatasi itu apa itu yang perlu diingat itu. Ya. Saya menggambar di depan heksagonal. Bapak ada yang membantu saya? Silakan yang membantu saya, heksa. Kalau segitiga sudah jelas ya. Sudah tahu ya segitiga ya? Halo? Halo? Kalau segi 4 sudah tahu? Segi 4 sudah tahu. Segi 5 sudah tahu. Namanya apa segi 5? Pentagonal. Kalau segi 6? Segi 6? Heksagonal. Contohnya apa contohnya heksagonal? Nah, itu kamu sudah tahu rumah tawon itu. Itu heksagonal. Itu contoh bangun heksagonal. Ya. Ya. Gambarnya syaratnya harus sesuai. Kalau nggak sesuai nanti tidak benar. Ada yang bantu aku sih? Gambar heksagonal? Masukkan, silakan. Iya, heksagonal. Gambar papan tulis. Buat sini, oke. Buat pengawasan aja, buat sini. Nah, heksagonal. Betul, gambarnya seperti ini. Syaratnya sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Ini kalau seperti ini berarti sudutnya ini sama, ini nggak sama ini. Coba perbaiki. Yang lain perhatikan gambar heksagonal ya. Gimana caranya gambar heksagonal? Kamu gambar kotak dulu, gambar kotak dulu, betul? Gambar kotak. Kotak, itu kan juga kotak ini. Harusnya sama panjang kalau kotak, sama panjang. Nah, terus menarik ya, ini gambar heksagonal dari temanmu. Jawaban dari nomor 4 ya. Silakan bisa disalin dulu. Ya, silakan. Heksagonal. Kalau perlu ditambahi garis. Ini biar sama. Nah, seperti ini. Ya.
garis. Ya, biar hasilnya sama, walaupun garisnya tidak sama, biar sama, saatnya diberi tanda. Untuk anak-anak yang sudah selesai mengerjakan soal, silakan bisa dikumpulkan sini. Ayo silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan sini. Silakan yang sudah dikumpulkan sini. Jangan lupa diberi nama ya. Nama. Untuk LKPD silakan bisa dibawa pulang untuk belajar kalian di rumah. Ya. Silakan yang sudah menyelesaikan soal bisa dikumpulkan sini. Jangan lupa ditulis namanya, namamu jangan lupa. Ayo, daripada tidak ada apa-apa, kurang 10 menit lagi. Sini mas. Ayo, kelompok 1 sudah semua. Yang kelompok 2, memang kelompok 3 yang belum. Silakan. Jawab disumpel-sumpelke ning soale. Dijawab ning isor soale. Gambar sing apik. Ora lupa garis kok. Ora ketok ngono. Gambarnya yang benar ya. Kayak penggaris, jangan sembarangan. Ya udah, silakan Mas Haris bawa sini. Sudah cukup. Ya udah, cukup. Ini Mas Bulan.
Nah, oke. Alhamdulillah, karena sekalian pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ya, kalian semua sudah belajar materi tentang segi banyak. Tadi sudah mengerjakan latihan soal dan untuk tugas di rumah, perhatikan kalian bisa mencatat nama-nama bangun atau benda-benda di rumah yang termasuk segi banyak, ya. Misalkan atap rumahmu, misalkan barang-barang di dalam kamarmu, atau mungkin di dalam rumahmu atau di depan rumahmu, silakan, ya. Kamu tulis, kemudian pertemuan yang akan datang bisa kamu kumpulkan. Sekian pelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Mbak Hafsah. Posisinya semuanya siap berdoa dulu kok. Terima kasih teman sekalian. Tetap semangat, tetap belajar, jangan banyak bermain. Dan ingat, kondisi cuaca sedang tidak bagus untuk bermain di luar. Lebih baik untuk istirahat di rumah supaya kita tetap aman dan tetap sehat. Sekian dari Pak Puji, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.